Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Hakim, NIM 4042103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MC atau Master of Ceremony. Master of Ceremony atau yang biasa dikenal dengan sebutan MC, yaitu seseorang yang mengatur atau memimpin jalannya suatu acara dari awal hingga akhir. Kemampuan seorang MC juga menjadi penentu apakah sebuah acara akan berlangsung dengan menarik dan sukses, justru sebaliknya, menjadi berantakan atau tidak teratur. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi MC harus menguasai seluruh aspek-aspek yang mempengaruhi kelancaran acara, karena ia laksana seorang sutradara dalam suatu pementasan acara. B. Persyaratan menjadi MC. Saat ini MC dihadapkan pada beberapa istilah, diantaranya pemandu acara, pembawa acara, peranatara atau host dalam kegiatan hiburan. MC merupakan seni membawakan acara dengan menggunakan bahasa lisan yang efektif dan menggunakan vokal yang jelas dan didukung oleh penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dan bahasa. Bahkan ada yang mengatakan seorang MC adalah seniman kata-kata dan seniman bahasa tubuh. Seorang MC dituntut memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya seperti kepribadian yang baik, memiliki intelijensi yang tinggi, berpenampilan atraktif dan simpatik, memiliki wawasan yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, tanggap, cekatan, dan memiliki sopan santun, dan berkomunikasi yang baik, mempunyai naluri antisipasi yang baik, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu memiliki intelijensi yang tinggi. Intelijensi yang tinggi berhubungan dengan pengetahuan Anda sebagai seorang MC tentang norma-norma atau kebiasaan yang terdapat di lingkungan acara berlangsung dan kepekaan intelektual terhadap kekhususan acara yang dibawakan. Anda harus benar-benar dapat mempersiapkan dan merencanakan tugas-tugas yang diemban dan mengetahui topik apa yang dibahas. Persiapan tersebut juga berkaitan dengan gaya berbicara, sarana yang tercapai, mengenal audiens dan tamu kehormatan, serta menggunakan bahasa yang cermat. Berpenampilan aktif dan simpatik. Penampilan aktif dan simpatik berkaitan dengan daya tarik Anda sebagai seorang MC kepada audiens. Dalam hal ini, penampilan Anda harus benar-benar dapat menikmati hati audiens. Daya tarik bisa pada gaya bicara, bahasa, penampilan yang menawan, gaya rambut, aksesoris, senyum, sopan santun, dan sebagainya. Memiliki jiwa pemimpin, seorang MC diibaratkan layaknya sutradara. Dia bertindak sebagai pemimpin dalam suatu acara. Adapun jiwa kepemimpinan yang dimaksud meliputi satu, kewibawaan. Kewibawaan Anda sebagai seorang MC dalam suatu acara harus dapat meredam keramaian menjadi suatu hening. Yang kedua yaitu kebijakan. Yang dimaksud yaitu timbul dari sikap Anda sebagai seorang MC yang disebabkan oleh sikap jujur dan adil. Yang ketiga yaitu kearifan. Sikap arif Anda sebagai seorang MC berhubungan dengan suatu acara atau acara Anda mempertimbangkan sebagai sesuatu sebelum mengambil suatu keputusan. Yang ketiga yaitu kearifan. Sikap arif Anda sebagai seorang MC berhubungan dengan acara Anda, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil suatu keputusan. Seorang MC dalam mengambil suatu keputusan haruslah dengan mempertimbangkan dan menyiapkan matang-matang dan tidak tergesa-gesa.
Selanjutnya komunikatif. Komunikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap pesan Anda sampaikan sebagai seorang MC harus mudah dimengerti dan dipahami maksudnya oleh audiens. Sabar dan cekatan. Sebagai seorang MC, Anda dituntut untuk memiliki kesabaran ketika menghadapi sikap audiens yang tidak terkendali. Selain itu, Anda juga dituntut memiliki sikap cekatan dalam mengambil suatu keputusan. Cekatan dalam artian tidak tergesa-gesa dan dilandasi pemikiran yang matang disertai dengan perhitungan dan penawaran. Dalam suatu situasi darurat, sekali seorang MC dituntut mengambil sebuah keputusan yang cepat, tepat, misalnya perubahan acara secara tiba-tiba, pergantian pengisi acara atau pengajuan dimulainya secara tiba-tiba. Memiliki naluri antisipasi yang baik, Anda harus dapat mempertimbangkan apa yang terjadi dalam atau sebelum acara dimulai. Misalnya ketika acara itu dijadwalkan mulai pukul 8.00, tetapi sesampai pukul 00.30 belum ada tamu undangan atau yang berangkat untuk menghadiri acara tersebut. Maka Anda sebagai seorang MC harus menyampaikan jok-jok informasi atau acara mini lainnya agar audiens tidak merasa jenuh, mengubah situasi negatif menjadi hal yang positif. Hal inilah yang disebut sebagai naluri antisipasi dan spontanitas seorang MC. Selain hal tersebut, Anda sebagai seorang MC dengan memperhatikan susunan acara yang dapat mempertimbangkan kapan suatu acara akan selesai. Rasa humor yang tinggi atau humor yang Anda tampilkan haruslah yang bermutu dan bersifat situasional. Anda harus menyesuaikan humor yang dimunculkan dengan situasi atau kondisi acara tersebut. Beberapa pengetahuan luas. Seorang MC harus memiliki pengetahuan luas terkait dengan acara. Terkait dengan hal ini, Anda sebaiknya menerapkan pola pikir yaitu 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what atau apa, yaitu apakah resmi atau tidak suatu acara tersebut. Terus apa acaranya, kita harus tahu. Yang kedua yaitu wo atau siapa, yaitu berkaitan dengan informasi tentang siapa dan apa latar belakang yang akan hadir. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan riset tentang setiap pembicaraan penting dan para pengisi acara untuk mendapatkan gelar atau prosedur untuk memperkenalkan tamu VIP. Anda juga perlu mengetahui siapa audiens Anda sehingga apa yang akan disampaikan sesuai dengan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu when atau kapan, berhubungan dengan waktu pelaksanaan, tanggal pelaksanaan tersebut agar dapat disesuaikan dengan topik permasalahannya. Yaitu selanjutnya yaitu where atau di mana, terkait dengan tempat pelaksanaan kegiatan. Apakah pelaksanaan dilakukan di ruangan tertutup atau terbuka? Apakah pelaksanaan dekat dengan keramaian, pasar, pabrik, atau justru jalan raya? Selanjutnya yaitu why atau mengapa, berhubungan dengan hal yang melatar belakangi mengapa acara itu dilaksanakan. Tentunya juga terkait dengan tujuan apa yang hendak dicapai dari acara tersebut agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu how atau bagaimana, terkait dengan bagaimana konsep acara tersebut. Apakah konsep acara desain secara formal
semi formal atau santai dalam bentuk seminar, workshop atau diskusi, simposium. Sebagai seorang komunikator, seorang MC harus menguasai suatu acara agar ucapan yang disampaikan mampu menarik perhatian dan mudah dipahami audiens. Tanggung jawab menjadi seorang MC. Tanggung jawab menjadi seorang MC, yaitu seorang MC adalah seorang komunikator, pengendali, dan pengontrol acara. Ia bertanggung jawab atas suksesnya suatu acara sesuai dengan yang direncanakan. Kelancaran acara tergantung pada kesiapan, kesigapan, dan kecakapan seorang MC selaku pemimpin suatu acara. Selain itu, seorang MC adalah seorang yang pertama kali berbicara di atas panggung untuk membuka suatu acara atau acara hingga dibutuhkan sikap mental yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang MC yang pertama ialah harus mampu menarik perhatian audiens agar merasa terlibat dalam acara tersebut. Kesan pertama yang positif dimunculkan dalam menjaga penampilan diri. Menjaga penampilan diri berarti Anda harus tampil dengan dinamis dan energi. Dinamis artinya sebagai seorang MC, Anda harus mampu menyesuaikan pakaian yang Anda gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi acara tersebut. Energi yaitu diartikan bahwa sikap Anda sebagai seorang MC harus menampilkan sikap berkomunikasi dengan wajah yang terlihat segar, siap, sikap yang ramah, dan senyum yang menawan. Dengan sikap ramah, Anda membangun suatu keakraban untuk menyentuh emosi orang lain sehingga terwujud komunikasi yang humoris. Sementara itu, senyuman adalah senjata penggalauan yang mampu memberikan kekuatan dahsyat dan pesona yang luar biasa menjadi perekat hubungan antara manusia. Senyuman yang Anda berikan kepada audiens akan memperindah penampilan Anda dan mencairkan ketegangan atau kerisauan yang sedang berlangsung. Setelah Anda berhasil menarik perhatian audiens agar ia merasa terlibat dalam acara tersebut, maka tanggung jawab lain adalah sebagai berikut, yaitu sebagai seorang MC, Anda bertanggung jawab mengendalikan acara sesuai dengan waktu dan suasana acara yang telah direncanakan. Selain itu, Anda juga harus bertanggung jawab pada ketepatan waktu dimulai dan diakhirinya suatu acara. Jika dalam suatu acara membicarakan atau tamu istimewa yang ditunggu sebelum terlihat hadir, maka sebagai seorang MC, Anda harus dapat membuat audiens, harus dapat menghidupkan suasana di tengah agar mereka tidak merasa jenuh. Selanjutnya yaitu sebagai seorang MC, Anda mempunyai tanggung jawab mengenalkan pembicara kepada audiens. Oleh karena itu, Anda harus mengenal lebih mendalam profil dan latar belakang pengisi seperti nama lengkap pembicara, gelar akademik, profesi, jabatan, prestasi, dan lain sebagainya. Hal itu dapat Anda tayangkan secara langsung kepada panitia atau bisa mencari tahu sendiri dengan cara browsing atau mencari di Google. Selanjutnya, Anda juga harus mampu menjadi jembatan dalam mengembangkan kredibilitas atau antara pembicara dan audiens. Anda harus mengenalkan pembicara dengan bahasa yang menarik
sehingga audiens tertarik untuk menyiapkan atau menyimak pemaparan materi dari pembicara tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai MC. Sebagai seorang MC, Anda bertanggung jawab menjadi antusiasme, semangat menjaga agar suatu tetap berjalan meriah, kondusif. Selain itu, Anda juga bertanggung jawab sebagai pengarah bagi audiens. Anda harus mampu memunculkan rasa semangat dan gairah seorang atau serta semuanya menjadi ceria, sehingga rasa itu akan menular kepada semua audiens yang ada di depan. Selanjutnya itu hal yang perlu diperhatikan setelah Anda mengetahui tentang tanggung jawab sebagai seorang MC. Tugas selanjutnya yaitu Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut ini, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan menjadi seorang MC. Yang pertama yaitu menyambut jabatan atau nama pejabat pada acara resmi tersebut. Seperti contohnya yaitu yang terhormat Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu Iza Priati, yang terhormat Menteri Sosial Ibu atau Bapak. Seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu kata yang terhormat hanya disampaikan kepada satu orang saja, yang lain dengan sebutan yang kami hormati. Yang kami hormati selanjutnya yaitu yang ketiga, pada acara resmi MC menyambut dirinya dengan kata kami, sedangkan kata saya hanya digunakan untuk pada acara hiburan saja. A. Hindari penggunaan kata-kata seperti hadirin sekalian, para hadirin sekalian, para hadirin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, malam atau pagi yang berbahagia ini menginjak atau melangkah ke acara berikutnya. Yang B yaitu terlalu sering mengulang kata yang sama dalam waktu berdekatan, seperti selanjutnya, berikutnya, dan kemudian. Yang terakhir yaitu C, mengulang atau mengulas atau membuat simpulan terhadap sambutan seseorang dalam suatu acara resmi. Selanjutnya, selain hal yang terakhir tadi, ada sebuah tambahan yaitu kata-kata yang sebaiknya digunakan antara lain yaitu bapak-bapak atau ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, yang berbahagia, atau para tamu atau undangan yang kami hormati. Kami silahkan bapak atau ibu. Selanjutnya itu bapak atau ibu, kami silahkan, disilahkan, kami silahkan kembali ke tempat. Terima kasih atas sambutan dan kesediaan bapak ibu atas membuka acara, atau hadirin dimohon atau kami mohon berdiri. Selanjutnya hadirin disilahkan atau kami silahkan duduk kembali. Tambahan selanjutnya yaitu dalam acara tidak resmi disarankan menyambut pangkat atau gelar seseorang yang akan memberi sambutan, tetapi bukan jabatan seperti profesor, doktor, doktor Andes, insinyur, dengan tujuan untuk membedakan identitas apabila ada tanya yang bernama atau tamu yang bernama yang sama. Yang keempat yaitu mulailah berbicara pada saat Anda mencapai ketenangan prima. Yang kelima yaitu menjaga kontak mata
dengan hadirin dan tetap tersenyum selama Anda menjalankan tugas. Yang keenam yaitu jangan tergesa-gesa meninggalkan mic setelah mempersilahkan seorang untuk tampil dan berbicara sesudah si pembicara duduk kembali. Yang selanjutnya yaitu 7. Bila melakukan kesalahan, harus berbesar hati meminta maaf dan mengoreksi kesalahan tersebut atau membenarkan. Yang 8 yaitu bila menghadapi keadaan darurat, jangan mudah panik. Tetap tenang, tanggap, cakap, bijaksana, dan berwibawa untuk menenangkan hadirin atau audiens. Yang selanjutnya yaitu 9 yaitu sikap MC ketika memandu acara resmi adalah sebagai berikut. Duduk di tempat yang tersedia didampingi seorang panitia. Selanjutnya berdiri di saat berbicara atau membawa acara. Selanjutnya tidak perlu menjelaskan kalimat dengan menggunakan tangan, anggota tubuh, dan lain sebagainya. Bersikap formal dan perfect, hindari cekikikan, batuk, dehem, atau tertawa. Selanjutnya tidak menyebut ulang atau menghormati acara atau berbicara yang sudah berlalu. Selanjutnya tidak memegang atau mempermainkan sesuatu. Contohnya seperti dasi untuk dimainkan ataupun tangan dimasukkan ke dalam saku. Selanjutnya mengucapkan dengan benar nama, pangkat, jabatan, nama lembaga yang harus disebutkan. Yang 10 yaitu sikap MC ketika acara santai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Bersikap dan berbicara dengan santai. Dalam berbicara itu harus tenang dan santai. Selanjutnya yaitu selalu tersenyum dan boleh tertawa asal sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung, yaitu menyesuaikan kondisi acara tersebut. Selanjutnya diperkenankan menggunakan tangan atau anggota lain untuk memperjelas atau menyamarkan suasana asli, tetap sopan. Selanjutnya boleh berhumor, sopan untuk menghidupkan suasana dan meminta hadirin bertepuk tangan. Selanjutnya boleh mengomentari acara yang telah berlalu asal tidak menjelek-jelekan. Yang selanjutnya yaitu siap dengan improvisasi untuk mengisi kekosongan acara. Yang terakhir atau selanjutnya yaitu penguasaan acara. Cukup sekian dari saya, Ade Nur Hakim. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.